Ya kalau buat gue sekarang playing fieldnya, arena bermainnya semua sama ya. Kalau dulu tuh orang harus tembus penerbit dulu sebelum itu orang tuh harus punya koneksi untuk diterbitkan gitu atau masuk koran melalui editor. Sekarang mah orang nulis di blog udah bisa main gitu, udah bisa nulis. Jadi proses digitalisasi media ini membuat orang tuh bisa dengan mudah bersaing dengan orang yang lain, nggak seribet. Jadi mungkin lebih gampang terpublikasikan ke. Lebih gampang untuk publikasikan at zero cost. Mana lagi? Kak, balik lagi antara menulis dan stand up, lebih ingin dikenal di masyarakat sebagai penulis atau Sama aja sih, gue sih pengen lebih kenal sebagai pencerita. Orang yang bercerita lewat stand up, lewat film, lewat buku, lewat serial YouTube. Intinya bercerita. Oh, yang belakang. Yang mau naik haji. Warnanya kalau hampir semua buku tapi kayaknya semua bukunya kenapa temanya binatang sih? Judulnya Judulnya. itu bagian dari ciri sih. Jadi gue mencoba mencirikan karya-karya gue dengan satu ciri yang khas. Salah satunya binatang. Tapi kenapa binatangnya aneh-aneh? Biasa. Salmon. Marmut. Nggak kepikiran juga. Ya manusia setengah anjing nanti najis lagi. Ya emang kebetulan nemunya binatang yang lucu-lucu. Apalagi? Kamu mau nanya nggak? Saya dari Info Jadi Nangor mau nanya, selama ini kan karena aku selalu nulisnya kayak fiksi gitu kan, udah kepikiran belum buat nulis kayak genre lain? Gue non fiksi malah, emang dari kisah pribadi. Oh, Saya dari teman-teman menanya untuk kedepannya ada ide Kalau film apa segala macam ya fiksi sih. apakah ide terbarunya apa nih Karena Miko gitu tuh bukulan. kawan-kawan yang baru. Lagi? Saya Hanif dari Prisma Genera. Iya. Pengen nanya, buat kedepannya ada proyek lagi nggak buat buku? Apa gitu binatangnya gitu? Ada. Gue udah buku baru Koala Kumal judulnya. Itu Januari. Januari. Kumal. itu tentang apa ya? Itu tentang koala yang akan Kuala Kumal. enggak Oh iya, serius. tentang beberapa hal yang kalau kita kunjungi lagi nggak bakal sama. Jadi tema bukunya itu, lo ketemu mantan lo kok dia jadi nggak sama, lo ketemu teman SD lo kenapa dia jadi nggak sama, lo balik ke sekolah lo dulu, lo lihat lagi ketemu penjaga kantin atau apa kok jadi nggak sama ya gitu. Tentang hal-hal yang tidak sama dalam hidup. Segitu keren ya, keren banget. Keren. Boleh minta tolong nggak kak? Apa? Mau foto sambil megang ini bisa nggak? Yuk follow info boleh sih. @info Jatinangor. Kalau mau, ini tebusnya belakangan untuk Haji Oki 5 menit lagi. Kalau bagus. Tadi nanya ke orang itu kan sekarang soalnya. Ya lo berantem ya. Mungkin Haji Oki 5 menit lagi ya. Ntar fotoin aja. Prisma Genera. Dari di Jatinangor, mau nanya kalau misalnya Terus bagusnya Prisma Genera. Gede aja gede. Kalau buku ya, kalau buku Prisma Genera. kisah pribadi gue sih. Ini. Jadi gue hanya mengingat-ingat Ini hal-hal yang Prisma ya. gue pernah alami. Kita di semua gede aja gede semua. Tapi kalau yang lain kayak serial Malam Minggu yang di YouTube ya, gue ngobrol sama orang-orang, banyak pengalaman mereka. Kami aja juga. Beberapa dari pengalaman itu gue jadikan cerita. Ada lagi? Radit, menyikapi ini nih era digitalisasi media untuk memudahkan para penulis sekarang. Ya pastinya ada persaingan antar penulis kan. Kira-kira inovasi apa sih yang harusnya dipikirkan oleh para penulis baru nih, yang muda-muda terutama nih? Iya. Apa aja nih? Yang pertama, gue rasa mindsetnya jangan kompetisi ya, mindsetnya jangan bersaing gitu. Karena aku lihat banyak banget ya teman-teman seorang komedian, teman-teman penulis tuh menganggap dengan begitu mudahnya mereka masuk ke industri, kayak cara pandang lo tadi gitu, ada persaingan. Kalau buat gue sih kita lebih kolaborasi sih, lebih kolaboratif. Oke lo secara komedian, gue juga, kita bisa bikin apa bareng. Kayak kalau gue penulis, lo juga penulis, yuk kita bisa belajar bareng kayak gimana ya gitu. Jadi spiritnya sebenarnya yang harus dikembangkan ini adalah kita
membuat kompetisi jadi tidak relevan lagi, tapi kita bikin kolaborasi jadi yang penting. Sehingga kalau ketemu penulis lain tuh feelnya bukan yang anjing dia penulis juga nih, ayo punya lakukan mana gitu, tapi kita bisa bikin apa bareng. Itu satu, itu masalah cara pandang. Terus yang kedua soal inovasi ya, gimana caranya kita bisa berpikir satu langkah lebih depan daripada teman-teman yang lain sih. Gimana caranya kita membuat kebaruan dalam karya kita sendiri. Makanya gue bikin Malam Minggu Miko, serial YouTube gue, karena ya gue pengen main gitu di hal yang baru, yaitu serial website, ya serial internet ya, which is belum ada dulu. Buku dari pengalaman pribadi dulu juga belum ada. Nah gimana caranya kita jadi yang terbaru dibanding yang lain, itu proses berpikirnya harus panjang. Ada lagi? 3 menit lagi ada yang lain. Oh ya, tadi dari Gina Kak. Iya. Pengen nanya aja, kalau buat tips and trick gimana sih caranya buat, kan kita sering ngalamin kejadian ya, ngerealisasikannya itu ke bentuk tulisan itu gimana biar nggak kaku, dikemasnya dalam bentuk yang asik. Ya, kalau itu emang masalah terbiasa menulis sih. Dengan terbiasa menulis, semakin sering lo menulis apa yang dari otak ke tangan lo, maka seharusnya penerjemahannya akan semakin cair. Kalau cuma nulis sekali-sekali ya bingung juga kan gue mau cerita apa. Tapi kalau udah terbiasa dari otak ke tangan, lama-lama akan jadi lo udah ngerti lah otak lo lagi mikirin apa gitu. Lo nggak mau nanya tuh, lo bawa kamera. Kenapa sih inspirasinya itu selalu datangnya itu dari pengalaman pribadi lo sendiri, Kak? Karena kalau gue ceritain pengalaman pribadi gue Enjoy. lebih nyaman gitu ya, karena emang penting buat gue cerita gitu. Kayak masalah buku baru gue yang Kolom Kumal itu, emang di usia gue sekarang gitu kan, kalau gue ketemu hal-hal yang lama dulu gue jumpain kok jadi berbeda. Nah pertanyaannya yang berubah siapa? Gue yang berubah? Apa yang gue temui yang berubah gitu? Hal-hal kedalaman yang kayak gitu yang menurut gue menarik buat gue sampaikan ke orang-orang. Tapi cara pandangnya komedi. Sama kayak gue bikin film Cinta Brontosaurus misalnya. Nah, gue nulis skenario itu ketika gue baru putus gitu kan. Terus gue mikir, kok gue putus mulu ya kalau pacaran gitu. Padahal kalau PDKT tuh happy-happy aja gitu. Habis PDKT biasanya 6 bulan, 7 bulan tuh jadi berantem, jadi apa gitu. Ya jangan-jangan cinta bisa kadaluarsa ya gitu. Nah, penelusuran terhadap argumen itu bahwa cinta bisa kadaluarsa itu dijadi satu film yang gue coba berikan ke penonton. Nah kalau bisa lo nemuin itu argumen dari pengalaman pribadi lo untuk dijadikan ceritanya pasti akan kuat dan akan nyampe ke yang lain. Satu lagi, hambatannya apa nih, baik dalam proses penulisan atau pas tampil? Hambatannya ya paling itu gimana caranya membarukan diri sendiri. Kadang-kadang kita terjebak jadi gitu aja gitu. Udah tulis buku ini ya buku itu, ya gimana caranya nemuin hal yang baru. Itu yang paling penting. Ada lagi? Udah ya? Sudah sadar kita baru mau mulai, efektif waktunya itu nulis Gak boleh berapa lama. terlalu efektif. Jadi sebisanya, kapan aja. Gue pernah nulis di meja make up, gue pernah nulis di mobil, di kereta, di pesawat. Kalau kita berpikir waktu efektif apa, kalau tidak di waktu itu lo tidak akan nulis.